Halo, kami dari mahasiswa Universitas Surabaya mata kuliah Keuangan Korporat Internasional kelompok 9 akan mempresentasikan tentang measuring exposure to exchange rate fluctuation. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Siti Cecilia Gunawan dengan NRP 130219194 dan rekan saya Desiana Yukita dengan NRP 130219192. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tinjauan pustaka terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan exposure transaksi adalah exposure yang merujuk pada transaksi kontrak masa depan perusahaan yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Hal ini terjadi ketika eksportir mengekspor produknya dalam nilai tukar asing. Jika arus kas masuk lebih besar, maka perusahaan akan diuntungkan dengan adanya apresiasi mata uang asing. Begitu pula sebaliknya. Adapun exposure MNC dipengaruhi oleh variabilitas tiap mata uang dan korelasi. Korelasi tersebut adalah korelasi dari kedua mata uang yang sangat ditentukan dari karakteristik arus kas. Arus kas masuk dari dua mata uang berkorelasi kuat akan berdampak pada tingginya exposure MNC. Arus kas masuk dan keluar pada dua mata uang berkorelasi kuat akan berdampak pada rendahnya exposure MNC. Exposure ekonomi atau exposure operasi adalah sensitivitas arus kas perusahaan terhadap pergerakan nilai tukar. Exposure transaksi adalah bagian dari exposure ekonomi. Contoh negara yang hanya mengalami exposure ini adalah negara yang tetap melakukan ekspor dalam mata uang negaranya sendiri. Terapresiasinya mata uang lokal menyebabkan penurunan arus kas masuk dan kas keluar. Sedangkan terdepresiasinya mata uang lokal menyebabkan kenaikan arus kas masuk dan kas keluar. Selanjutnya adalah exposure terjemahan. Exposure dari laporan keuangan terkonsolidasi MNC terhadap pergerakan nilai tukar adalah exposure terjemahan. Dari perspektif arus kas, kuat lemahnya mata uang akan memengaruhi keputusan reinvestasi anak perusahaan MNC dan peramalan pendapatan masa depan. Dari perspektif harga saham, besarnya PE rasio juga dipengaruhi oleh terjemahan, sehingga dapat memengaruhi valuasi dari MNC. Selanjutnya adalah ringkasan kasus. Blades mengekspor rollerblades ke Thailand dan mengimpor beberapa komponen dari negara tersebut. Berdasarkan kontrak, pelanggan utama Blades berkomitmen untuk membeli 180.000 pasang rollerblades pada harga tetap yaitu 4.594 Thailand baht. Sedangkan Blades mengimpor komponen karet dan plastik pada harga 2.871 Thailand baht yang masih bergantung pada nilai tukar. Material yang diimpor tersebut cukup untuk memproduksi 72.000 pasang rollerblades. Saat ini, Ben Holt mempertimbangkan untuk mengimpor dari Jepang lebih sering. Ia ingin mengurangi exposure baht dengan cara mengambil keuntungan dari tingginya korelasi antara baht dan yen. Karena arus kas masuk bersih Blades dalam mata uang baht dan arus kas keluar yang berdominasi yen. Jika Blades mengimpor dari Jepang, maka harga 7.440 yen akan berlaku untuk pengimporan 1.700 pasang rollerblades. Blades ingin meningkatkan penjualan asing dari Blades. Alasannya adalah adanya berbagai perusahaan manufaktur rollerblades asal Thailand yang mendirikan anak usahanya di Amerika Serikat. Karena berkembangnya persaingan dari Thailand, Blades ragu jika konsumen utamanya di Thailand akan memperbarui komitmen pembeliannya pada Blades. Adapun perjanjian yang ada hanya tersisa 2 tahun. Selain itu, alasan Blades untuk bertransaksi dengan negara non-Asia lain adalah depresiasi dari Thailand baht baru-baru ini. Sementara melanjutkan ekspornya ke Thailand, Blades juga akan ekspor ke Jocks, perusahaan asal Inggris. Negosiasi awal menunjukkan bahwa Jocks bersedia membeli 200.000 pasang speedos dengan harga 80 pounds per pasang. Permasalahan ekonomi baru-baru ini meningkatkan korelasi antar negara di Asia. Sebaliknya, korelasi antara British Pound dengan mata uang Asia cukup rendah. Untuk kasus yang pertama adalah jenis exposure apa yang mempengaruhi Blades dan mengapa? Untuk jawabannya, Blades terkena exposure transaksi dan ekonomi. Hal ini terjadi karena Blades bertransaksi dalam mata uang asing. Kondisi tersebut membuat Blades terpengaruh dengan nilai tukar. Sebab Blades perlu untuk mengkonversi mata uang Amerika Serikat ke dalam mata uang baht dan yen, serta mengkonversi baht, yen, dan pound ke dalam dolar Amerika Serikat.
Sedangkan economic exposure adalah tingkatan yang mana arus kas perusahaan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. Perusahaan Rollerblades Thailand mulai menargetkan pasar Amerika Serikat. Hal ini memberikan exposure ekonomi yang mana arus kas masuk dari blades bisa berkurang karena kompetisi dari perusahaan rollerblades asal Thailand tersebut. Di sisi lain, tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa blades harus mengkonversikan laporan keuangannya dalam mata uang lain, sehingga tidak ada exposure terjemahan. Pertanyaan selanjutnya adalah lakukan penilaian arus kas terkonsolidasi blades dan perkirakan kisaran arus masuk dan keluar bersih blades untuk tahun mendatang. Asumsikan bahwa blades menggunakan perjanjian dengan JOGS. Pertama-tama, kita harus memperhitungkan berapa arus kas masuk dan keluar dari tiap negara, dimulai dari BAT. Diketahui bahwa BAT mempunyai arus kas masuk sebesar 826,9 juta dan arus kas keluar sebesar 206,7 juta, sehingga diperoleh arus kas masuk bersih sebesar 620,2 juta. Kemudian dengan berdasarkan expected exchange rate sebesar 0,024, maka diperoleh arus kas masuk dalam mata uang dolar sebesar 14,8 juta. Dengan cara yang sama pula, kita dapat menghitung arus kas dalam mata uang yen dan pon. Adapun hasil akhirnya diperoleh bahwa mata uang BAT mempunyai arus kas masuk sebesar 14,8 juta dolar, dalam mata uang yen sebesar 104.000 dolar, dan dalam mata uang pon sebesar 24 juta dolar. Namun, kita juga harus memperhitungkan range dari nilai tukar yang berlaku. Adapun rentangan kurs untuk nilai tukar BAT adalah 0,020 hingga 0,028, sehingga diperoleh range sebesar 4,9 juta dolar. Untuk yen, rentangan kurs nilai tukar adalah 0,0079 hingga 0,0087, sehingga diperoleh rentangan arus kas sebesar 10.000 dolar. Dalam mata uang pound, diperoleh rentangan kurs nilai tukar sebesar 1,47 hingga 1,53 dolar, sehingga diperoleh range sebesar 960.000 dolar. Oleh karena itu, terlihat bahwa rentangan terbesar ada pada mata uang BAT, yaitu sebesar 4,9 juta dolar. Untuk kasus yang ketiga adalah jika Blades tidak menandatangani perjanjian dengan perusahaan Inggris dan terus mengekspor ke Thailand dan impor dari Thailand dan Jepang, bagaimana dengan peningkatan korelasi antara yen dan baht akan menambah atau mengurangi exposure transaksi Blades? Jawabannya adalah apabila Blades tidak menyetujui persetujuan dengan perusahaan di Inggris dan tetap melanjutkan ekspor ke Thailand dan impor dari Thailand dan Jepang, maka peningkatan korelasi antara yen dengan baht akan menurunkan adanya transaction exposure. Hal ini terjadi karena arus kas masuk dari Thailand dan arus kas keluar dari Jepang. Akibatnya, jika baht melemah, maka pendapatan Blades dalam mata uang baht akan turun. Namun, karena korelasi yang kuat pada baht dan yen, maka pengeluaran Blades dalam mata uang yen akan menurun pula, sehingga terjadi offset. Sebaliknya, jika baht menguat, maka pendapatan Blades dalam mata uang baht akan bertambah, namun pengeluaran Blades dalam mata uang yen akan berkurang. Dalam hal ini, tetap harus diperhatikan besarnya transaksi yang terjadi, baik dalam mata uang baht dan mata uang yen, untuk mengetahui berapa besarnya kerugian transaksi yang akan teroffset. Untuk kasus yang keempat, apakah Blades harus mengimpor komponen dari Jepang untuk mengurangi exposure transaksi bersihnya jangka panjang? Mengapa atau mengapa tidak? Jawabannya adalah, walaupun terdapat offset, namun hal ini bukan menjadi cara yang baik dilakukan dalam jangka panjang. Meskipun korelasi antara Thai baht dan Japanese yen saat ini tinggi, namun sebelumnya menunjukkan adanya ketidakstabilan dan berkorelasi rendah. Selain itu, dikatakan pula bahwa munculnya permasalahan ekonomi akhir-akhir ini akan menyebabkan korelasi antara kedua mata uang menjadi lebih tinggi. Hal ini
menyiratkan bahwa ketika kondisi ekonomi mulai stabil, maka korelasi akan menurun dan kembali ke level normal. Pertanyaan selanjutnya adalah diasumsikan Blitz menandatangani perjanjian dengan JOKS. Bagaimana exposure transaksi secara keseluruhan terpengaruh? Jika Blitz menyetujui perjanjian dengan JOKS, maka tingkat exposure transaksi secara keseluruhan akan meningkat. Hal ini terjadi karena peningkatan arus kas masuk bersih yang berdenominasi dalam mata uang asing, yaitu pound. Ketika Blitz menerima pendapatan dalam mata uang asing, maka Blitz harus mengonversikannya ke dalam dolar, sehingga terjadilah exposure transaksi. Namun, peningkatan exposure transaksi ini tidak akan terlalu tinggi, karena korelasi antara dua mata uang Asia, dalam hal ini baht dan yen dan British pound, relatif rendah. Misalnya, depresiasi pada pound akan disertai dengan apresiasi pada baht dan yen. Dengan demikian, kerugian karena penurunan pendapatan dalam dolar akibat pelemahan pound akan tertutup dengan keuntungan dari menguatnya baht yang menyebabkan bertambahnya arus kas masuk dari eksportir Thailand. Namun, keuntungan ini masih diikuti oleh trade-off berupa bertambahnya pengeluaran impor dari Jepang dan Thailand. Pertanyaan terakhir adalah mengingat bahwa produsen rollerblades Thailand yang berada di Thailand telah mulai menargetkan pasar Amerika Serikat. Bagaimana penjualan blades di Amerika Serikat terpengaruh oleh depresiasi baht Thailand? Bagaimana ekspornya ke Thailand dan impor dari Thailand dan Jepang terpengaruh oleh depresiasi? Maka jawabannya adalah penjualan blades di Amerika Serikat akan terpengaruh negatif dengan adanya depresiasi baht. Sebab para manufaktur rollerblades asal Thailand mulai menargetkan pasar Amerika Serikat. Persaingan yang meningkat mengakibatkan arus kas masuk blades menjadi menurun, karena produk impor dari Thailand lebih laku terjual. Selain itu, ekspor ke Thailand akan terkena dampak negatif dari depresiasi baht. Sebab, baht akan dikonversi ke dalam dolar. Hasil konversi menggunakan kurs baht yang melemah terhadap dolar akan menurun. Sebaliknya, depresiasi akan memberi dampak positif pada impor blades dari Thailand, sebab jumlah dolar yang dibutuhkan untuk mendapatkan baht akan lebih sedikit. Namun, dalam kasus ini, jumlah nilai yang diimpor lebih kecil dari jumlah nilai ekspor blade pada Thailand, sehingga hal ini akan merugikan blades. Adapun kaitannya dengan impor dari Jepang adalah korelasi baht dan yen yang tinggi memungkinkan yen akan mengalami depresiasi juga, sehingga terjadi pengurangan biaya dalam dolar untuk membayar impor dari Jepang. Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Blades mengalami exposure transaksi dan ekonomi. Exposure transaksi ini terjadi ketika Blades perlu untuk mengonversi mata uang negara asing ke dalam dolar Amerika Serikat. Adapun exposure ekonomi terjadi ketika arus kas masuk dari Blades bisa berkurang karena kompetisi dari perusahaan rollerblades asal Thailand. Korelasi kuat antara yen dan baht yang kuat akan menurunkan adanya transaction exposure, mengingat Blades mendapat arus kas masuk bersih dari Thailand dan arus kas keluar bersih dari Jepang. Namun hal ini bukan cara yang baik untuk jangka panjang. Sementara itu jika Blades menyetujui perjanjian dengan JOKS Ltd, maka ada exposure transaksi karena peningkatan arus kas masuk bersih yang berdenominasi pounds. Selain itu, terkait dengan masalah kompetisi dengan perusahaan Thailand, penjualan Blades di Amerika Serikat akan terpengaruh negatif dengan adanya depresiasi baht. Sebab konsumen Amerika Serikat bisa mendapatkan rollerblades dengan harga lebih murah dengan cara mengimpor karena adanya penguatan dolar. Selain itu, hasil dari ekspor ke Thailand akan terkena dampak negatif dari depresiasi baht. Adapun korelasi baht dan yen yang tinggi memungkinkan yen akan mengalami depresiasi juga, sehingga terjadi pengurangan biaya dalam dolar untuk membayar impor dari Jepang. Untuk rekomendasi adalah untuk membuat perjanjian ekspor maupun impor dengan negara lain, Blades harus memperhatikan exposure yang terjadi. Adapun exposure
itu sendiri menjadi semakin kompleks jika harus mempertimbangkan adanya korelasi mata uang antar dua negara. Kuat lemahnya korelasi akan berdampak positif atau negatif pada blitz bergantung dari karakteristik arus kas blitz itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.